Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Arga Yuda Pratama SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini tanggal 21 Agustus tahun 2024 kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya, atas nama pembawa acara saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir di sini untuk menghadiri diseminasi budaya positif dari Ibu Murianti. Langsung saja, sebagai pembawa acara saya akan menyampaikan rangkaian acara yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang ketiga, acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Murianti. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwokerto atau yang mewakili kepada Bapak Arifin SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwokerto, Bapak Arga Yuda Pratama, Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu Murianti SPDI selaku CGPN 11 dari SD Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Wonosobo. Yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmat nikmat hidayah yang berwujud kekuatan dan juga waktu yang luang untuk kita bisa berkumpul di ruangan lab ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Bu Murianti dari awal sampai akhir. Semoga dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fi dini wa dunya dan akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
diseminasi modul 1.4 budaya positif ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Ibu Muriati untuk menyampaikan materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas waktu yang disempatkan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang dalam hal ini mewakili Pak Arifin. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Shalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan nikmat untuk kita bersama dan belajar bersama, untuk kita kualitas dan profesionalisme kita sebagai guru yang diandalkan di SD Negeri 2 Purwokerto tercinta kita ini. Mohon maaf sekali atas waktu yang sudah tersita untuk Bapak Ibu yang sedang istirahat dan menyelesaikan administrasi, tapi saya minta waktunya untuk duduk sejenak, belajar bersama, memperdalam apa yang harus kita miliki sebagai guru di sekolah kita. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya dan menyebarkan hasil pengalaman pendidikan saya selama kurang lebih 2 bulan berlalu, dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 3. Salah satu kewajiban saya adalah menyampaikan apa yang sudah saya peroleh kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan harapannya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri minimal, dan kalaupun bisa saya harus menularkan kepada teman-teman tercinta. Baik, untuk modul 1.4 di sini saya memiliki fasilitator Ibu Husnul Khotimah dari Magelang, pengajar praktek Ibu Rina Mariana Besti dari Depan Buku, dan Bapak Kepala Sekolah kita Argaruda Atama. Tujuan mengadakan diseminasi adalah untuk menularkan ilmu yang sudah didapatkan dalam pendidikan guru gerak tentang disiplin positif untuk mewujudkan bersama disiplin positif di sekolah kita. Teman-teman, belajar mengendalikan diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai sesuai dengan visi kita atau visi sekolah kita. Lantas, di manakah akan kita temukan disiplin positif? 1. Dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas. 2. Di kesepakatan kelas. Atau 3. Di keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan mencoba mengupas tentang disiplin positif beserta teman-temannya, atau ada nanti restitusi dan sebagainya. Apa sih perbedaan peraturan kesepakatan dan keyakinan? Seperti pernah didengar oleh teman-teman semuanya, kemarin sempat kita belajar bersama juga bahwa peraturan itu sudah ada dari pihak sebelumnya, kita cuma menerima saja. Sementara kalau kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak. Untuk kesepakatan bersama kita hari ini, insya Allah kita sudah sepakat ya, karena kita ini pertemuan yang ketiga, kesepakatannya saya idem saja dengan yang kemarin, dan insya Allah Bapak Ibu juga sudah meyakini kesepakatan itu dan kita laksanakan bersama-sama. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah kesepakatan yang berbentuk kalimat, sudah mengandung nilai kebajikan. Misalnya harus datang tepat waktu, berarti nilai kebajikan yang ditanamkan itu disiplin. Sudah ada tindakan sesuai dengan kesepakatannya atau konsekuensinya. Sudah ada tugas guru dan tugas murid sesuai dengan kesepakatan. Contoh keyakinan, ini yang harus mencoba mulai dari sekarang kita ubah. Kita membuat keyakinan kelas tidak boleh dengan menggunakan kalimat negatif, tidak boleh
Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti kalimatnya dengan buanglah sampah pada tempatnya dan sebagainya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ada nilai disiplin positif yang dapat terwujud apabila guru memiliki pengetahuan tentang apa saja. Ini kita bisa mewujudkan disiplin positif manakala kita mampu memahami tentang teori motivasi, terus visi kita di sekolah, menilai guru penggerak, visi, terus kebutuhan dasar manusia serta 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa saja yang 5 tersebut? Mari kita simak satu persatu. Bukan kalimat asing lagi. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahkan ini sudah tercetus dari sebelum kita ada pendidikan guru penggerak, sebelum kita ada kurikulum merdeka, bahkan sebelum ada kurikulum 13. Sebenarnya ini kita sudah ada dan sudah memahaminya. Tapi sayangnya kenapa kok sekarang baru tercetus? Makanya sekarang digerakkan untuk kembali mengingat dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ingaso Suntulodo ing Madya Mangkarso Tutmuri Handayani. Sudah sering didengar ya? Sudah. Makanya kita hanya untuk mengkaji ulang dan mencoba menerapkannya. 4. Mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan berpusat pada murid dan menghamba pada murid. Sebenarnya kalimat menghamba pada murid tidak cocok ya. Tapi ini filosofi yang mungkin punya tujuan dan misi tersendiri. Kita abaikan saja kalimat menghamba, karena kalau kita menghamba ya kepada Tuhan. Lanjut. Ada filosofi yang Ki Hajar Dewantoro itu kita diibaratkan sebagai petani padi. Petani itu ini harusnya harus bisa terklik gitu. Lanjut ya. Saya terangkan sedikit aja. Yang dimaksud ilmu padi di sini itu, kalau Pak petani itu pagi hari berangkat mencangkul membawa cangkul, terus hari pertama mungkin mencangkul, hari kedua menanam, terus hari berikutnya mengaliri air ke sawah, terus seterusnya minggu keberapa mungkin akan tumbuh. Nah, dikala padi itu tumbuh, apa harus dibiarkan begitu saja? Tidak kan? Harus ditanam, harus diopeni, di airnya juga dialiri dan seterusnya, hingga akan membuahkan buah atau padi yang sesuai dengan harapan. Nah, itu yang harus kita terapkan ilmu petani pada seorang guru dari filsafat Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, yang kedua ada filsafat lagi bahwa kita itu yang menghamba kepada murid ini. Sebenarnya ini video ya. Menghamba kepada murid artinya kita harus berusaha memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada tujuan murid. Jadi kalau apapun yang akan kita lakukan, kita berusaha untuk murid yang dipikirkan nomor 1. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, tadi yang fokusnya menghamba pada murid, terus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, saya percaya sudah sering menerapkan ini. Cuma belum fokus mana yang harus kita utamakan pada saat pembelajaran. Makanya setelah ini diharapkan nanti Bapak Ibu semua itu paling tidak ada sedikit perubahan dengan adanya acara ini, ada perubahan visi dan misi kita serta mindset kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Peran guru, apa saja sih peran yang kita lakukan? Coba Bu Ida dibaca. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktisi, 3. Menjadi coach bagi guru yang lain, 4. Menjadi kolaborasi dengan guru lain, dan 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Terima kasih luar biasa sampai kami pilih terpana dengan kata-katanya Bu Ida yang menarik. Terima kasih Bu Ida. Oke, menjadi peran sebagai guru dalam hal ini bukan hanya guru penggerak sebenarnya ya, ini hanya motivasi dasar saja. Guru penggerak berperan sebagai 5 ini. Yang aslinya kita ya sebenarnya
Visi seorang guru adalah harus sejalan dengan visi sekolah, memuat karakter dalam profil pelajar Pancasila sehingga akan terbentuk disiplin positif dalam sekolah. Visi harus singkat, padat, menarik, dan bisa sampai menggetarkan hati. Dalam arti bisa terasa, bisa kita nikmati, dan bisa betul sampai ke hati kita sehingga tanggung jawab moral kita juga bisa terlaksana atas dasar dorongan dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam hati. Terus teori motivasi. Manusia melakukan sesuatu karena 3 hal: menghindari hukuman, mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Seperti kemarin kita sudah pernah sepakati, insya Allah kita memilih dan akan berusaha menjadi yang nomor 3. Jadi apapun yang kita lakukan tidak berdasar kepada siapa dan untuk apa, tapi berdasarkan atas diri sendiri. Kata hati ataupun dorongan dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada motivasi apapun di luar diri kita. Itu yang kita harapkan bisa ada dalam diri kita. Terus nilai kebajikan itu yang sudah saya contohkan tadi ya. Nilai kebajikan disiplin berarti dengan datang tidak terlambat, terus membuang sampah pada sepatnya, atau kita sebagai orang agama Islam ya sholat tepat waktu, melakukan hal-hal yang dianjurkan dalam agama dan meninggalkan hal-hal yang tidak dianjurkan atau dilarang dalam agama. Itu nilai kebajikannya ada dalam semua diri kita, insya Allah saya yakin sudah ada. Tinggal ngeterapke saja nilai kebajikan apa yang akan kita tonjolkan untuk mewujudkan visi kita sebagai guru dan melanjutkan juga visi sekolahan. Contoh nilai kebajikan yang ada di masyarakat, ada profil pelajar Pancasila, ada PYP, ibu, sikap murid ya, toleransi, rasa hormat, empati, kerjasama, komitmen, percaya diri, rasa antusias, dan sebagainya. Adapun nilai kebajikan selanjutnya 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF ya. Cinta Tuhan, terus percaya diri, jaga kedamaian. Monggo silahkan. Petunjuk seumur hidup dalam keterampilan. Terus contohnya dapat dipercaya, lurus hati itu kita tadi sebagai yang nomor 3, tanpa pamrih lah istilahnya ya. Lurus hati, luruskan niat. Contoh nilai kebajikan yang ada di masyarakat selanjutnya, The Virtuous Projects. Bagaimana bacanya? Betul, The Virtuous Projects. Proyek nilai kebajikan. Peduli. Contohnya apa? Rajin, integritas, rasa hormat, dan banyak sekali contoh nilai kebajikan yang sudah biasa kita laksanakan. Hanya yang perlu digarisbawahi, kadang kita tahu nilai kebajikan yang ada, tapi kita juga kadang senang melanggarnya. Kadang buat iseng, kadang buat guyon. Nah, itu yang harus kita warning. Kapan bisa dilaksanakan dan kapan harus ditinggalkan. Apa saja yang kebutuhan dasar manusia? Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup. Kadang dalam suatu situasi yang tertentu, seorang murid juga bisa mengalami keadaan yang memaksanya untuk bisa bertahan hidup, dalam arti mereka bisa bertahan dengan dirinya sendiri dalam keadaan seberat apapun. 2, kasih sayang. Murid juga butuh kasih sayang, kita juga butuh kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari orang-orang di sekitar kita. Murid butuh sentuhan. Kata Bu Nova itu ramah, sentuhan melernya. Iya betul. Sentuhan melernya juga butuh dia, karena dia memang punya kelebihan itu. Maka kita juga harus fokus untuk memperhatikan ramah bukan dalam hal yang lain, tapi dalam hal penampilan fisiknya dulu, bagaimana dia memenuhi kasih sayang di sekolahnya. Terus ketiga, penguasaan itu bisa menguasai teman. Kadang di mana posisi kita juga menempatkan
senang. Bagaimana sih agar mereka belajar dengan senang? Tidak susah. Misalnya ketemu bu guru agama, jadwal pelajaran agama anak sudah nggak susah karena kalau ketemu bu guru agama misalnya nggak asik, saya mending pelajaran olahraga. Nah, perasaan seperti itu dalam diri anak yang harus mulai muncul digali oleh diri kita, bagaimana agar mereka merasa senang. Terus kebebasan. Anak-anak butuh bebas. Bebas dalam arti bebas yang terbatas. Kebebasan mereka akan bisa mereka nikmati manakala kita bisa memantau dan membimbing anak-anak kita sesuai dengan kodrat zaman mereka. Misalnya mereka anak-anak yang tidak suka untuk belajar menggambar. Dipaksa seperti apa yang mereka tidak akan mau menggambar. Anak-anak yang suka hafalan disuruh menggambar juga tidak pas. Makanya pandai-pandailah kita untuk menggali potensi anak agar anak itu bisa merasa memiliki kesenangan sesuai dengan apa yang mereka bawa dari rumah, sehingga kebebasan yang mereka inginkan akan mereka dapatkan. Kadang-kadang anak-anak itu kita paksakan untuk diam. Ya tidak bisa, karena anak juga pengen punya rasa kebebasan. Nah, kelima, analisis dasar tadi kita harus bismillah bisa. Bagaimana cara kita memberikan anak kasih sayang, perhatian, kebebasan, penguasaan. Coba mari kita bersama-sama. Saya juga mau belajar bagaimana cara menerapkan agar anak itu merasa asik. Sulit memang, tapi tuntunan zaman memang kita harus hidup dengan zaman kita. Kita tidak bisa menengok ke belakang ketika kita ingin anak kita maju. Kita harus maju dulu, terus kita baru bisa mengajak anak kita mengikuti di belakangnya untuk kita maju. Nah, selain itu kita juga memiliki posisi kontrol pada siswa. Sebenarnya ini ada videonya ya. Saya coba untuk putar videonya. Ini bagaimana Pak Ki? Di ESC dulu pojokan, ditokin dulu. Sambil menunggu saya mencari videonya. Ini di apa ya? Kemarin padahal bisa tak buka loh Pak. Ini kok tidak bisa dibuka ya? Filenya apa? Bisa ya? Kayaknya tidak bisa ya PDF. Ya. Canva. Oh iya iya iya. Flipnya tadi ya. Hilang. Hilang. Udah. Ke bawah itu Bu, saji bunga ke bawah. Oh iya. Bismillah. Iklan. Oh, nah itu ya. Analisis, nah itu. Ini Ya.
video 5 posisi kontrol kita. Ini posisi kontrol sebagai pendukung. Ini membuat rasa bersalah. Ini sebagai teman, ngantuk ya? Memang harusnya istirahat jam segini ya. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol yang ada dari kita yang bisa ambil yang mana. Tentunya kita yang bisa ambil itu yang harus diterapkan itu. Selamat datang Pak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai manajer, jadi ya tegas ya iya. Terus ada kalimat untuk memberi motivasinya juga, dia iya minta tolong Mbak Sita. Terus memberi motivasi juga dia menganggap sebagai murid sebagai teman. Jadi posisi manajer itu lengkap, bisa mengambil ketegasannya, terus dia juga kadang ada posisi sedikit tegas, tapi setelah itu juga dia landai, jadi tidak landai seterusnya. Terus ke bawah. Kembali untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, bagaimana itu konsekuensinya, dan apa itu restitusi. Mari kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalimat restitusi sekarang itu lagi hits. Jadi ketika menyelesaikan masalah, kita harus mengambil dengan segitiga restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak ada seseorang pun yang menghendaki atau menginginkan hukuman itu terjadi atau diterima, tapi ada dalam kenyataannya. Jadi sesuatu yang sangat menyakitkan, karena itu hukuman. Terus konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Pokoknya mau tidak mau ya itu yang harus diambil, itu namanya konsekuensi. Terus apa itu restitusi? Merupakan sebuah pilihan. Terjadi, harus diambil, tapi kita bisa masih memilih atau bisa masih membicarakannya. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, karena menyakitkan pasti akan teringat selalu. Kata murid-murid anak besar itu, memaafkan itu mudah, melupakan itu sulit. Nah, anak-anak murid Ibu Ida itu sudah mudeng dengan kata-kata seperti itu. Nah, ini hukuman akan tetap teringat sampai kapanpun. Terus dalam konsekuensi juga anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tidak nyaman tapi masih bisa sedikit melupakan atau tidak terlalu menyakitkan. Kalau restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang, atau bukan hanya sekarang saja tapi dalam jangka panjang itu anak bisa mengambil pelajaran. Jadi mereka anak tersebut merasa tidak terhakimi, tapi dengan kesadarannya sendiri dalam jangka waktu yang panjang bisa mengingat kembali apa yang sudah dilakukannya. Dalam hukuman
tapi sebagai konsekuensinya korban juga bisa diabaikan. Namun dalam restitusi korban mendapatkan ganti atau masih bisa ada rasa wis salah, disudutke, disalahkan. Nah itu kan sangat menyakitkan. Tapi dalam restitusi tidak. Bagaimana anak yang salah itu pertama dimotivasi dulu agar mereka merasa tidak tersudutkan dan tidak merasa terlalu disalahkan, untuk yang selanjutnya anak mulai kembali percaya diri dan tidak merasa tersakiti. Ini hukuman ya. Terus murid juga akan dibuat tidak nyaman. Murid akan mendapatkan penguatan dengan adanya restitusi tadi. Nanti akan saya contohkan bagaimana penyelesaian masalah secara restitusi. Ada kalimat negatif, netral, dan positif. Contohnya, ini dalam hukuman ya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti. Awas kalau dilakukan lagi ya nanti. Awas kamu. Kita mendengarnya saja sudah tidak enak. Apalagi biasanya dilakukan dengan sambil menunjuk jari, seperti yang dalam video tadi. Kalau bersifat netral, lakukan apa yang saya katakan. Jadi kayak perintah gitu loh. Tapi tetap belum sesuai dengan yang kalimat positif yang terakhir. Apakah hal ini yang ingin kamu lakukan? Nah, kan dingin sekali dirasakan oleh anak. Anak salah tapi tidak disudutkan. Jadi anak masih bisa menjawab, atau maksudnya bukan ngeyel ya, tapi anak masih bisa diberi kesempatan untuk membuktikan apa alasannya. Terus mode paksaan, poin negatif. Terus yang netral dengan menggunakan stimulus atau respon, dan dalam mode positifnya itu teori kontrol, mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, terus mendorong bersikap disiplin positif. Dalam mereka negatif merupakan konsep diri yang buruk, konsep diri baik, tapi kalau dia positif, konsep diri bukan hanya baik, tapi sudah kuat bertahan dalam anak tersebut. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, jadi dia mendorong anak tidak jujur, tidak berani mengakui kesalahannya. Murid atau anak belajar taat kepada peraturan, bukannya menghindar kesalahan karena takut, tapi belajar menyesuaikan diri dengan peraturan. Murid belajar memecahkan masalahnya sendiri. Setelah dia merasa bersalah, paling tidak anak tahu bagaimana jalan keluar yang baik yang harus dia ambil. Mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Ya. Sensitif. Sangat sensitif. Oh iya, sangat sensitif, tidak mau disentuh lidah. Oke, kesimpulan, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kena angin. Oke. Sekarang langsung pada restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, atau pendapat dari Gleason tahun 2004. Restitusi adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalahnya, tentang orang seperti apa yang mereka
menyadarkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak tidak merasa begitu ditekan setelah melakukan kesalahan, tapi dicari solusinya agar anak dapat memecahkan sendiri masalahnya. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ayo dilanjutkan nomor 2, Bu Santi. Biar tidak nyatu. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, ketiga berarti. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Si satu belakang. Ada. Empat. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ya, bukan prostitusi ya. Lima. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enam. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tujuh. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Delapan. Tidak. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Terakhir kali. Restitusi mengendalikan hidupnya yang berdasarkan pada kemampuannya. Bu Ida luar biasa kalimatnya ya. Ingin mengcopy paste, Pak Iti tidak bisa membesar. Restitusi. Bagaimana Bu Ida? Oke, lanjut ya. Posisi kontrol sebagai manajer. Ini hanya ketika pembelajaran murid istimewanya Bu Nova sengaja saya tampilkan. Ini artinya dalam video ini sedang pembelajaran, tapi Rama ini ya begitulah karena usil ya, dia itu merebut punya teman dan menyobek. Nah, saya mencoba mengambil restitusi sebagai manajer di situ, ya menyalahkan, memanggil Ramanya, tapi juga tidak menjustisnya. Terus dia juga diberi peringatan agar tidak berlaku seperti itu lagi. Tapi ya nggak tahu mudeng apa enggak namanya. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Dikala kita melakukan penyelesaian masalah, fokus yang harus kita lakukan itu ada validasi tindakan yang salah. Terus ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi tindakan yang salah. Terus, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu terakhirnya. Bagaimana setelah melakukan kesalahan? Contoh segitiga restitusi. Ini kasus ya. Bagaimana lagi Bu? Saya tadi membuka isinya, PDF-nya. Oke, kita tonton sejenak untuk video restitusi. Bisa keras sedikit.
Itu untuk video untuk posisi kontrol yang pertama. Yang selanjutnya lagi ke belakang, nanti buka lagi di sini. Ya, nanti bisa simpulkan dan bisa coba kita menerapkannya ketika kita mempunyai murid yang sedang bermasalah. Insya Allah lebih bijak dan untuk anak juga lebih menenteramkan mereka. Oke, itu untuk kasus yang kedua. Sekarang saya mencoba untuk berbagi pengalaman. Mungkin Pak Arga pernah menyelesaikan kasus secara restitusi. Bisa berbagi Pak Arga? Bisa. Terima kasih Pak Arga. Mungkin untuk yang lain bisa untuk menjadi pelajar juga. Nanti kita akan sesuaikan dengan yang kasus tersebut. Silakan Pak. Baik, ketika ada kasus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita tidak langsung menjustifikasi bahwa anak-anak itu berbuat salah, tetapi ada beberapa tahapan-tahapan sehingga anak itu tidak langsung mendapat beban bahwa dia melakukan kesalahan. Adapun pengalaman kami ketika menyelesaikan segitiga restitusi adalah dengan cara kita secara empat mata, secara individual kita panggil anak tersebut. Kemudian yang pertama kita melakukan restitusi itu dengan tahapan-tahapan yang tentunya itu ada dalam segitiga restitusi. Adapun yang pertama adalah apa ya? Validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Tapi jangan membuat ini salah, kamu itu sudah melakukan ini, ayo sekarang kamu hukum. Itu kurang tepat. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua bisa diidentifikasi. Jadi seperti itu kita tanyakan sebenarnya dia melakukan kesalahan itu apa sebabnya. Jangan kita langsung menyalahkan, tapi kita perlu mendengarkan dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan setelah melakukan kesalahan tersebut, apakah dia akan mengulanginya lagi, ataukah ada sesuatu hal yang perlu dia yang
perlu dia perbaiki setelah dia melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arga atas ilmu yang telah ditularkan untuk kita dan pernah dilakukan oleh Bapak Arga. Tentunya ya teman-teman yang lain juga pernah melakukan urutan-urutan segitiga restitusi itu. Ini akan saya coba tampilkan penerapan restitusi dari kasus dan restitusinya untuk di sekolah kita. Mungkin bisa jadi untuk berbagi pengalaman, dan terima kasih kemarin untuk teman kita Bu Ija yang sudah membantu mengambilkan videonya. Dicoba ya. Ini kasus terlambat. Sayang anak masih tersenyum ya. Sulit sekali melatih anak untuk tidak tersenyum. Ya, iya itu juga tadi masih kelihatan ya. Ini harusnya jangan ada Bu Ija, malah dipotong ya. Selesai kasus saya ambil cuma seperti itu saja. Terus bagaimana cara penyelesaian restitusinya? Ini kurang keras ya. Saya mencoba memanggil Wanda untuk bertemu tatap muka secara diam-diam atau tidak diketahui oleh guru atau teman yang lain agar dia tidak merasa bersalah. Tidak ada suaranya. Oke, intinya saya memanggil Wanda menanyakan apakah Wanda tahu kenapa Wanda dipanggil. Ya, Wanda ya apa ya? Terus dia mencoba untuk mengingat, oh iya Bu, saya kemarin terlambat sama Bu Ija. Pelajaran apa? Pelajaran matematika. Terus saya mencoba untuk menanyakan apakah hal itu benar dilakukan atau tidak. Berapa kali sudah terlambat? Setelah itu saya juga menanyakan kepada Wanda, apakah Wanda tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat sama Bu Ida dan sekolahan? Ya Bu, saya tahu nggak boleh terlambat. Loh, kenapa kok masih terlambat Wanda? Dan dia menyatakan alasannya. Terus yang terakhir, saya juga menyampaikan kepada Wanda jika Wanda sudah tahu konsekuensi dan komitmen yang sudah diambil keyakinan kelasnya, apa yang akan dilakukan oleh Wanda? Ya, Wanda menjawab, Wanda tidak akan mengulanginya lagi karena saya malu sama teman-teman, nggak enak juga sama Bu Ija. Itu setelah itu saya juga menyampaikan kepada Wanda bahwa perasaannya bagaimana seandainya Wanda sering terlambat, terus bagaimana kalau Wanda besok bisa tepat waktu datangnya. Wanda menyampaikan akan malu kalau terus lambat, besok tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih percaya diri kalau tidak terlambat lagi. Itu kasus yang terlambat. Yang kedua, kasus mencontek. Bagaimana restitusinya? Saya mencoba untuk memanggil Dira juga.